Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kita hari ini akan belajar tentang matematika. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dalam kita belajar selalu diberkati oleh Tuhan dan ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Nah, garis bilangan seperti ini. Garis bilangan itu bisa dimulai dari angka 0, kemudian sampai angka 10. Nah, garis bilangan ini dimulai dari angka 0. 0 ya, bukan kosong. Kalau kosong itu tidak ada apa-apa. Tetapi kalau ini adalah 0, bacanya adalah 0. Ya. Kemudian setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa sampai tak terhingga. Atau semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Seperti yang Ibu bilang tadi, semakin ke kanan, itu angkanya semakin besar dan sampai seterusnya sampai tak terhingga. Maksudnya semakin ke kanan, semakin banyak. Nah, contohnya adalah seperti ini. 3 ditambah 2, jika kita menggunakan garis bilangan, maka kita harus menggambar garis bilangan seperti yang tadi. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya menggunakan tanda panah. Nah, seperti ini. 3 ditambah 2. Menghitungnya itu mulai dari angka 0. Kita menghitung dari angka 0, 1, 2, 3. Berhenti tanda panahnya di angka 3. Kemudian ditambah 2, berarti dilanjutkan lagi mulai dari angka 3. 1, 2. Berarti berhenti di angka 5. Nah, berarti penjumlahan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, untuk contoh berikutnya. Misalnya 4 ditambah 3. Kita buat terlebih dahulu adalah apa? Garis bilangannya. Garis bilangan itu mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan 4 ditambah 3, hitungnya mulai dari angka 0. 0 ke 1, itu 1. 1 ke 2, dihitung 1. 2 ke 3, dihitung 1. 3 ke 4, dihitung 1. Jadi tanda panahnya berhenti di angka 4. Nah, kalau ditambah 3, berarti mulai hitungnya dari angka 4. Berarti 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7. Berarti 4 ditambah 3 adalah 7. Ya. Contoh selanjutnya. Tentukan nilai bilangan dari garis bilangan berikut. Nah, ada garis bilangan, nanti kalian menentukan berapa bilangannya itu. Nah, kalau garis bilangannya seperti ini berarti berapa ditambah berapa? Iya, pintar sekali. Kita lihatnya dari 0. Tanda panahnya itu berhenti di angka berapa? Berhenti di angka 2. Berarti 2 ditambah, kita hitung dari angka 2 itu ke angka 8 ada berapa angka?
3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 angka. Berarti penjumlahannya adalah 2 ditambah 6 sama dengan berhenti di angka berapa? 8. Berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Benar sekali ya. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini soal cerita ya. Kakak memiliki tali yang panjangnya 6 meter. Dan adik memiliki tali yang panjangnya 6 meter juga. Tentukan jumlah tali milik kakak dan adik. Nah, langkah yang pertama adalah kalian membuat dulu garis bilangannya. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ibu di sini membuat angkanya sampai 15. Nah, setelah itu, apa yang akan ditentukan? Kita membuat garis atau tanda panah. Nah, membuatnya adalah bagaimana? Pertanyaannya, itu kan jumlah tali milik kakak dan adik. Berarti talinya kakak berapa? 6. Berarti kita hitung dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti tanda panahnya di angka 6. Nah, kemudian ditambah punya adik. Punya adik berapa panjangnya? 6 meter juga. Berarti hitungnya mulai dari angka 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, punya kakak dan punya adik jumlahnya adalah berhenti di angka 12. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ya. Begitu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Nah, bilangan pecahan digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Ya, A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ya. Kalau A itu pembilang dan B penyebut. Oke. Kita lihat yang pertama. Ini adalah sebuah biskuit atau satu biskuit. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang bilangan adalah 1 per 1. Dibaca 1 per 1 ya. Kemudian ada lagi contohnya. Nah, satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, potongannya kan sama besar, berarti satu biskuit dipotong menjadi 2. Nah, pernyataannya seperti ini. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam bilangan pecahan 1 per 2 atau setengah. Nah, untuk satu biskuit itu diletakkan yang paling atas atau sebagai pembilangnya. 2 bagian biskuit diletakkan di penyebut. Ya. Contoh lagi. Ada satu biskuit dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka menulisnya seperti apa? Iya, satu biskuit itu ditulis untuk yang atas sendiri 1 per ada berapa bagian? Ada 3, berarti 1 per 3 atau sepertiga. 1 per 3 itu bisa disebut juga dengan sepertiga ya.
Ada lagi contohnya, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian, berarti lambang pecahannya seperti apa? Iya, 1 per, ada berapa bagian biskuit? Iya, 4, berarti 1 per 4, atau bisa disebut juga dengan 1/4. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang bilangan pecahan ditulis 1/10. Contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah kue atau 1 kue dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar, ya. Kemudian selanjutnya ini ada kotak. Ada berapa kotak ini semuanya? Coba dihitung. Ada berapa kotak? Ya, ada 10 kotak. Jumlah semuanya itu ada 10 kotak. Tetapi yang berwarna ada berapa? Ada 4 yang berwarna biru. Nah, kalau dinyatakan dalam bilangan pecahan, berarti bagaimana menulisnya? Iya, yang diarsir berapa? 4. Jumlah semua kotak berapa? 10. Berarti kalau ditulis dalam pecahan adalah 4/10. Nah, seperti ini. Edo memiliki 10 kotak. Banyak kotak yang diarsir atau yang diwarna itu adalah 4. Bagian yang diarsir atau diwarna dapat dinyatakan dalam bentuk 4/10. 4 yang diarsir, 10 adalah jumlah semua kotak. Kemudian yang selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Contohnya seperti ini. Ada persegi yang panjangnya sama, lebarnya juga sama. Tapi hanya dibagi, ada yang utuh, ada yang dibagi menjadi 2, ada yang dibagi menjadi 4, dan ada yang dibagi menjadi 8. Gambar 1, 2, 3, dan 4 itu panjangnya sama. Hanya saja dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Untuk gambar yang pertama itu adalah 1 bagian utuh. Jadi persegi yang utuh yang tidak dibagi sama sekali. Nah, gambar yang kedua, 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Artinya 1 bagian yang diarsir atau diwarna dari 2 bagian. Berarti ditulisnya adalah 1/2. Ya. Kemudian gambar ketiga, 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Artinya 2 bagian yang diarsir atau yang diwarna dari 4 bagian, semuanya 4 bagian gitu. Jadi kalau ditulis di pecahan adalah 2/4. Lalu gambar yang terakhir, 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Artinya 4 bagian yang diarsir atau diwarna dari 8 bagian sama besar. Semuanya ada 8 jumlahnya. Yang diarsir ada 4. Jadi kalau ditulis dalam pecahan adalah 4/8. Jadi pecahan senilai itu contohnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Selanjutnya adalah seperti ini. Ini juga ada persegi panjang. Yang pertama 1, 2, 3, 4 yang diarsir. Sedangkan semua jumlahnya adalah 6.
Berarti 2/3 itu sama dengan berapa yang diarsir yang paling atas? Yang berwarna 4. Berarti 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. Dan gambar yang kedua, 2/3 sama juga dengan yang diarsir berapa? Yang gambar kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/12. Nah, seperti ini. 2/3 sama dengan 4/6. Dan 2/3 juga sama dengan 8/12. Sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kalian. Dan jangan lupa setelah ini kalian berdoa karena sudah selesai belajar matematikanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.